Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran Basement Hotel. Di episode lalu, kita melihat Yi Chen dan Sunny dalam perjalanan pulang. Di jalan, Sunny merasa sangat penasaran tentang suatu hal. Kau sudah menolongku berkali-kali, tapi malah terus berterima kasih. Padahal selain menampungmu di rumah, aku tidak melakukan apa-apa untukmu. Yi Chen hanya tersenyum. Kau belum tahu saja, tapi bantuanmu jauh lebih besar dari yang kau kira. Besok kau akan paham semuanya. Sunny terlihat bingung, bertanya apa sebenarnya itu. Yi Chen menyahut fokus saja ke jalanan. Hilang fokus saat menyetir itu sangat berbahaya. Sesaat kemudian, Sunny merinding. Kenapa tiba-tiba jadi sangat dingin? Apa AC mobilnya rusak? Yi Chen membatin mobil ini baik-baik saja. Ada seseorang di dekat sini yang memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Dia menatap Sunny dengan serius lalu berkata, dengarkan baik-baik ucapan saya akan turun dari mobil sekarang. Begitu saya turun, langsung tancap gas sekencang mungkin. Kalau ada yang memanggilmu dari balik pepohonan, abaikan saja. Jika ada yang berani menghalangi jalan, tabrak saja mereka. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti sampai tiba di apartemen. Dan satu hal lagi, begitu sampai di rumah, segera ke kamar saya, cari ponsel saya di sana. Hubungi nomor paling atas di daftar panggilan. Lalu minta dia mengirimkan orang terkuatnya ke apartemen saya sekarang juga. Tolong hati-hati, 30 menit ke depan akan sangat berbahaya. Setelah berkata begitu, Yi Chen pun turun dari mobil. Dia berpikir bahwa dunia bela diri memang sangat mengerikan. Jika orang biasa sampai terlibat di dalamnya, mereka hanya akan berakhir menderita. Aku harus menjauhkan Sunny dariku. Kalau tidak, nyawanya akan terus-menerus berada dalam bahaya besar. Sepertinya ini saatnya aku membangun kekuatanku sendiri. Aku bisa menghabisi musuh sendirian, tapi aku tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Dia berbalik menatap orang-orang di belakangnya dan bertanya, kenapa kalian mengikutiku? Di saat yang sama, dia menganalisis mereka. Sopirnya adalah ahli bela diri tangguh, tapi ancaman sebenarnya adalah pria di sebelahnya. Pria itu tersenyum. Yi Chen, setelah 5 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Aku tidak pernah menyangka ada anggota keluarga Yi yang masih hidup. Wajah Yi Chen seketika menjadi dingin. 5 tahun lalu, saat keluargaku dibantai, kau adalah salah satu tamu di pesta itu, kan? Jadi, kenapa kau di sini sekarang? Pria itu tertawa. Apa aku perlu menjelaskannya? Aku di sini untuk membunuhmu dan memastikan kau mati. Secara mengenaskan, dia lalu melirik bawahannya. Huang Chen, aku tidak ingin mengotori tanganku sendiri. Hancurkan serangga ini. Huang Chen menyerang Yi Chen sekuat tenaga. Tapi tidak ada serangan yang kena. Dan gila sih, cuma sekali pukul saja, lawannya langsung tewas seketika. Tuan itu mengertakkan giginya kesal. Huang Chen, kau benar-benar membuatku malu. Yi Chen menatapnya dingin. Dia beruntung, karena langsung tewas. Tapi kau tidak akan seberuntung itu. Aku akan memastikan kematianmu berjalan lambat dan sangat menyiksa. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dulu, saat keluargamu dibantai, kau kencing di celana karena ketakutan. Sekarang kau malah berdiri di sini dan sombong sekali. Harus kuakui, pencapaianmu cukup banyak dalam 5 tahun ini. Bahkan, kau sekarang sudah dianggap pantas untuk mati di tanganku. Yao Ji, Yi Chen pun menjawab dengan sangat tenang. Sebaiknya kau belajar menjaga mulutmu itu dengan baik. Terkadang ucapan yang sembrono bisa membawa petaka maut. Yao Ji menyeringai, mau dengar sesuatu yang menarik? 5 tahun lalu, akulah yang memberitahu mereka lokasi rumah keluargamu. Kenyataan bahwa kau membunuh Huang Chen dalam sekali pukul membuktikan kemampuanmu. Yi Chen langsung memotong, hentikan omong kosong ini. Aku tidak sudi mendengarkan orang lemah memuji dirinya sendiri. Yao Ji mencemooh, aku beri satu kesempatan terakhir. Jadilah pengikutku. Mengabdilah padaku dan aku ampuni nyawamu yang malang. Yi Chen tertawa, kesombongan orang lemah tidak pernah berubah. Tahu apa yang dilakukan orang kuat sebenarnya? Mereka tidak membuang-buang waktu bicara, sepertimu. Sebelum kau menyadari apa yang terjadi, kepalamu sudah terpisah dari tubuhmu. Senyuman Yao Ji langsung menghilang. Dia membatin, tekanan ini sungguh luar biasa besar. Apa bocah ini sudah menjadi seorang Grandmaster? Yi Chen berkata dingin, jika tidak ingin membuatmu menderita, aku pasti sudah membunuhmu. Tapi setelah semua ucapanmu hari ini, aku pastikan kau menyesali setiap kata itu. Yao Ji berpikir gugup, bocah ini paling baru berumur 15 atau 16 tahun. Tidak ada Grandmaster semuda ini di seluruh negeri.
Bahkan setelah berlatih siang malam selama 40 tahun, aku baru bisa mencapai tingkat Grandmaster. Namun anak ini, yang usianya bahkan belum setengah dariku, sudah mencapai level yang sama. Tanganku bahkan sampai gemetar, berusaha keras untuk menenangkan dirinya kembali. Yaoji berteriak, "Kau terlalu banyak berlagak, bocah. Kau pasti memakai teknik terlarang demi mendapatkan kekuatan sebesar ini secara instan. Tapi jangan harap 5 tahunmu bisa menandingi latihan 40 tahunku." Yi Chen tersenyum tipis, "Kau berlatih 40 tahun. Maka harus kukatakan, kau sudah membuang waktu sia-sia." Sangat marah, Yaoji langsung menyerang. Yi Chen menangkis semua serangan dengan mudah. Pertarungan sengit pun pecah. Yaoji tertawa, "Bocah, lihat tanganmu. Menahan seranganku saja sudah cukup untuk melukaimu." Yi Chen melirik tangannya dan membatin, "Aku terlalu fokus bertarung sampai-sampai tidak menyadarinya sama sekali." Dia menatap balik Yaoji, "Kuakue, aku memang sempat sedikit meremehkanmu. Bisa memberi goresan kecil padaku adalah sebuah prestasi hebat. Tapi sekarang kau akan tahu apa yang kulakukan padamu." Tiba-tiba, darah segar mulai mengucur deras dari tubuh Yaoji. Dia panik, energinya sudah terkuras habis. Hanya demi menggores tubuhnya, semua jari tanganku malah hancur total. Yi Chen berkata dingin, "Kau terus membahas jarak kekuatan kita. Kau benar, jaraknya memang terlampau jauh. Besok adalah hari kematian orang tuaku, dan mayatmu akan jadi persembahan terbaik bagi mereka." Yaoji membatin, sekuat apapun dia, tetap saja cuma bocah ingusan. Dia benar-benar berpikir bisa menyerangku saat melayang di udara. Sebelum dia sempat mendarat, aku akan langsung menebas kedua kakinya, tapi sedetik kemudian, matanya melotot ketakutan, dan tebak apa? Sosok Yi Chen di udara itu ternyata cuma bayangan belaka, karena yang asli sudah berdiri tepat di belakangnya. Sebelum Yaoji sempat bereaksi, Yi Chen langsung mencengkeram lalu membantingnya sangat keras ke tanah. Yi Chen menatapnya dari atas, "Kau pasti berpikir mau menebas kakiku saat melayang di udara tadi kan? Apa kau benar-benar mengira aku tidak bisa membaca rencana sekonyol itu? Tapi harus kuakui, tengkorak kepalamu lumayan keras juga, meski dibanting sekuat itu ke tanah. Kepalamu masih belum pecah." Sambil menjambak rambut Yaoji, Yi Chen melanjutkan, "Jika masih sayang nyawamu, jawab setiap pertanyaanku dengan jujur. Pertama, bagaimana kau tahu kalau aku adalah Yi Chen? Sejak kembali ke sini, hanya segelintir orang yang tahu identitas asliku." Yaoji menyahut, "Jika ingin jawaban, lepaskan aku dulu." Tanpa ragu, Yi Chen langsung menghantamkan kepalanya ke tanah lagi. "Apa kau pikir kau berada di posisi untuk menawar? Coba tawar-menawar denganku sekali lagi, maka aku akan meremukkan kepalamu seperti balon." Ketakutan setengah mati, Yaoji akhirnya langsung mengaku, "Aku mendengar rumor tentang pemuda yang berhasil mengalahkan dan menghabisi seluruh keluarga Chen. Jadi, aku mulai menyelidikimu. Begitu melihat wajahmu, aku langsung teringat pada anak yang kukira sudah kubunuh 5 tahun lalu. Wajahmu hampir mirip sekali dengannya. Kupikir jika menyerahkan jasadmu kepada Master Dragon, aku bakal dapat hadiah melimpah." Tatapan Yi Chen langsung sedingin es, "Jadi bajingan itu adalah Master Dragon. Dialah yang merebut segalanya dariku. Sekarang katakan nama aslinya, di mana dia berada. Dan apa kau sudah lapor kalau aku masih hidup?" Yaoji menggeleng, "Aku tidak cukup penting untuk tahu nama asli Master Dragon. Yang ku tahu hanyalah semua faksi bela diri utama dan keluarga terkuat di ibu kota sangat segan padanya. Semua orang hanya memanggilnya Master Dragon, dan soal kau yang masih hidup, aku belum sempat melaporkannya. Aku tidak punya akses langsung dengannya. Jadi aku tidak bisa melapor meski mau." Yi Chen mencibir, "Jadi kau lebih rendah dari anjing di mata Master Dragon?" Yaoji hanya bisa menunduk. "Itu benar. Aku tidak punya status apapun di depannya." Yi Chen bertanya lagi, "Apa Master Dragon membunuh ayahku hanya karena tersinggung?" Yaoji menjawab, "Tidak, itu bukan alasan yang sebenarnya. Keluarga Yi memiliki sesuatu yang sangat diinginkan Master Dragon. Dia memusnahkan seluruh keluargamu demi benda itu." Yi Chen membatin, "Apakah itu adalah batu misterius pemberian ayahku? Master Dragon adalah salah satu tokoh terkuat di ibu kota. Selain giok reinkarnasi, mestinya tidak ada benda lain yang cukup berharga bagi orang sepertinya." Tiba-tiba, Yaoji menyeringai Li Chen, "Saat ini anak buahku pasti sudah sampai di rumah pacarmu. Kalau kau membunuhku, ku pertegas dia juga tidak akan selamat." Detik berikutnya, Yi Chen langsung menghabisinya tanpa ampun. Sambil menatap dingin mayatnya,
Li Chen langsung bergumam, aku benci orang sok pintar yang coba mengancamku. Sekarang adegan beralih ke rumah Sunni. Sambil bergegas naik tangga, Sunni membatin cemas. Rasanya ada yang mengikutiku, aku harus segera sampai ke kamar Li Chen secepat mungkin. Begitu berhasil masuk ke apartemen, dia langsung menghela napas lega. Aku lelah sekali, untung ada ponsel Li Chen di sini. Sebaiknya aku telepon nomor terakhir yang dihubunginya. Dia pun menelepon, halo, aku Sunni dari kamar 103, Li Chen memintaku menyuruh kalian segera mengirimkan orang paling kuat ke sini. Gawat, situasi makin panas. Anak buah Yaoji sudah sampai di luar gedung, dan bos mereka langsung memerintahkan untuk menghabisi siapapun tanpa ragu. Di dalam, Sunni merenggut panik karena teleponnya tidak dijawab. Waduh, sekarang bagaimana? Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Kalau kau mendengarku, tolong cepatlah datang. Akhirnya, suara di seberang telepon terdengar menjawab. Semua akan diurus. Lalu telepon langsung terputus begitu saja. Sunni menatap ponselnya dengan heran. Apa maksudnya diurus? Siapapun kamu yang ada di sana, tolong cepat datang dan selamatkan aku. Sementara itu, di markas grup naga, seorang pria berdiri dan berteriak marah, siapa yang berani menyentuh orang-orang tuanku? Dia lalu berseru keras, Vines dan Fek, cepat menghadap sekarang juga. Keduanya segera masuk. Siap, Tuan, apa perintah Anda? Dia lalu memerintahkan tegas, pergi ke kota Jiangchen sekarang. Tugas kalian adalah menyelamatkan seorang wanita muda. Jika dia sampai mati, jangan pernah berani menampakkan wajah kalian lagi di depanku, dan segera siapkan helikopter. Aku juga akan pergi ke kota Jiangchen. Phineas mengingatkan, Tua. Besok Anda ada jadwal pertemuan penting dengan 6 keluarga penguasa ibu kota. Anda tahu betapa krusialnya pertemuan itu, apakah Anda tetap ingin pergi? Pria itu menjawab tanpa ragu, batalkan saja rapatnya. Kalau ada yang keberatan dengan keputusan ini, suruh mereka menemuiku langsung di markas grup Nagan. Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi orang-orang tuanku. Kembali ke apartemen Sunni, anak buah Yaoji sudah berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Salah satu dari mereka berteriak keras, ada gadis manis di dalam. Keluarlah, kami tidak akan menyakitimu kok. Sunni membatin ketakutan ada orang di luar, tapi sepertinya Yi Qin sudah memasang semacam pelindung ajaib pada pintu ini. Di luar, para berandalan itu terus berteriak meminta Sunni membuka pintu apartemen, tapi bos mereka langsung menghentikan mereka, jangan bunuh gadis itu dahulu. Aku sudah lama sekali tidak bisa menghubungi Tuan Yaoji. Membiarkannya hidup mungkin berguna. Yang lain tertawa, selama dia hidup, kita bebas melakukan apapun. Salah satu dari mereka melayangkan pukulan kekuatan penuh ke arah pintu, tapi anehnya, tidak terjadi apa-apa. Dia terbelalak tidak percaya, bagaimana mungkin? Pukulan tadi seharusnya menghancurkan pintu ini. Temannya mengejek, kau saja yang lemah. Minggir biar kami yang coba. Bos mereka menyipitkan mata, ada kekuatan pelindung di pintu ini. Tiba-tiba anak buahnya berteriak cemaskan. Lihat tanganmu. Hanya dalam 2 detik, seluruh tubuhnya langsung hangus menjadi abu. Teman-temannya langsung membeku ketakutan, dia mati begitu saja. Pemimpin mereka berkata suram, entah segel apa ini. Mendobraknya dengan kekuatan otot, jelas hal mustahil. Jika terus mendobrak, kita semua bisa mati, konyol. Anak buahnya bertanya cemas, bos, sekarang bagaimana? Si bos menyeringai, beri aku waktu 20 detik. Nah lor, penjahatnya pakai otak. Dia berniat melepas semua sekrup pintu. Kurang dari 2 menit di dalam, Sun gemetaran mendengar teriakan luar, apa ada yang mati? Beberapa saat kemudian, dia melihat dengan ngeri saat pintu itu perlahan terlepas. Para penyusup pun melangkah masuk. Kami tidak menyangka ada gadis secantik ini di sini. Teman kami mati karenamu. Sekarang kau harus ganti rugi. Bos mereka memperingatkan, jangan membunuhnya. Sunni panik. Yi Chen menyuruhku bertahan hidup. Tapi sekarang harus bagaimana? Tidak ada jalan keluar pun saat pria itu mendekatinya. Tiba-tiba sebuah kunai melesat cepat di udara dan langsung membunuhnya seketikan. Sebuah suara dingin menggema di dalam ruangan, beraninya kalian menyentuh orang-orang peliharaan Raja Jianan saat aku ada di sini. Sejak kecil aku bahkan sudah biasa menghancurkan seluruh desa. Dibanding mereka kalian bukan apa-apa. Anak buah Yaoji menantang, berani sekali membunuh orang kami. Siapapun kamu, hari ini kau harus mati di sini. Belum sempat dia selesai bicara, Phineas mendadak menebasnya dalam sekali serang. Sisa anak buah Yaoji gemetar, dia menyebut Raja Jianan. Bagaimana bisa kita menyinggung orang sekuat itu?
Padahal kota Jiangshan hanyalah kota kecil di dalam provinsi Jiangnan, tapi di seluruh wilayah provinsi ini, tidak ada satupun orang yang berani menyinggung Raja Jiangnan, sang penguasa mutlak dunia bawah. Sebelum pria itu sempat memohon ampun, Phineas langsung menghabisinya tanpa belas kasih. Phineas dan Ferb menenangkan Sunny. Nona Sunny, Anda tidak perlu cemas lagi sekarang. Selama ada kami, Anda akan aman. Tuan Yi mengutus kami untuk melindungi Anda. Sunny terkejut, apakah maksud kalian cangan? Keesokan paginya, latar beralih ke pegunungan. Yi Chen menyeret tubuh Yao Ji ke makam kedua orang tuanya, berlutut di depan nisan. Dia berkata sendu ibu, Ayah, hari ini adalah peringatan kematian kalian, anakmu akhirnya datang berkunjung. Dia lalu menendang Yao Ji hingga tersungkur di depan makam. Aku membiarkanmu hidup hanya agar kau berlutut di depan mereka. Yao Ji berteriak, aku master bela diri hebat, tidak akan berlutut pada sampah keluarga Yi. Kalau mau bunuh aku, lakukan saja. Yi Chen menjambak kepalanya. Ku bilang berlutut. Dia membenturkan wajah Yao Ji ke nisan, tapi ini masih kurang. Dia terus membenturkan kepala Yao Ji ke nisan hingga akhirnya tewas. Sambil menatap makam orang tuanya, Yi Chen berkata, Ibu, Ayah, ini hadiah pertamaku untuk kalian hari ini, nyawa Yao Ji. Tapi ini hanyalah permulaan awal. Semua orang yang terlibat dalam tragedi pesta 5 tahun lalu, termasuk dalang dari ibu kota, akan kuhabisi satu persatu tanpa tersisa sedikit pun. Orang-orang sering berkata bahwa Tuhan pasti akan menghukum para pendosa, tapi karena dia tidak bertindak, maka aku sendiri yang akan menjelma sebagai Tuhan bagi mereka. Jujur saja, saat awal bertemu dengannya di kantor, aku mengira dia hanya seorang penipu ulung, tapi berhubung wajahnya sangat mirip dengan teman lamaku yang bernama Yi Chen, akhirnya aku mengizinkannya tinggal di rumahku. Dia mendapati Yi Chen tertidur sambil menggumam, manja ibu. Ayah, anakmu sekarang sudah menjadi sangat kuat. Dengan mata berkaca-kaca, Sunny berbisik lembut, kau bukan cangan, kau adalah Yi Chen, harusnya aku sadar lebih cepat. Sekarang aku paham kenapa kau selalu bersamaku dan berkali-kali rela mempertaruhkan nyawamu demi menolongku selama ini. Bodohnya aku, karena tidak menyadarinya sedari awal. Aku bahkan tidak sanggup membayangkan cobaan apa saja yang sudah kau lewati selama 5 tahun terakhir. Tidak heran sifatmu berubah sangat drastis. Dia menatap pusara itu, lalu berbisik lirih, Paman, Bibi, putra kalian sudah menderita jauh lebih banyak dari siapapun. Namun percayalah kepadaku, dia sekarang telah kembali sebagai seorang pria mandiri yang sangat luar biasa kuat. Kalian tidak perlu lagi merasa cemas tentang dirinya, karena aku akan selalu bersamanya. Lagi pula, putra kalian adalah sosok berharga. Tiba-tiba Yi Chen membuka matanya. Sunny, apa yang kau lakukan di sini? Lepas tanganku, aku mau jus. Sunny tersenyum, kau sudah cukup minum jus. Mari kita pulang. Yi Chen menggoda, kau bukan istriku. Kenapa berlagak memarahiku? Sunny tertawa bahagia. Kedua orang tuamu memintaku membantumu dicarikan istri. Sebelum hari itu tiba, aku akan menjadi istri sementaramu dulu. Saat mereka berjalan turun gunung, Yi Chen tersenyum tipis dalam diam. Ibu, ayah, aku yakin kalian pasti bahagia melihatku bersama Sunny saat ini. 3 jam kemudian, Qiu Eran mendadak tiba di makam. Dia bergumam, heran, aku terus bermimpi buruk semalam, dan sekarang malah menemukan jasad Yao Ji terbungkus karung. Siapa yang tegan membunuh orang sekuat dia? Matanya seketika tertuju ke nisan. Tunggu, ini makam keluarga Yi. Jangan-jangan keluarga Chen, Yao Ji, dan lainnya tidak dibunuh secara sembarangan. Apakah salah satu keturunan keluarga Yi yang melakukannya? Aku harus menyelidikinya segera, agar tidak menjadi korban berikutnya. Sementara itu, seseorang mengetuk pintu apartemen Yi Chen. Yi Chen perlahan terbangun. Semalam aku minum terlalu banyak, sampai hilang kendali begini. Sunny juga ikut terbangun. Siapa yang bertamu sepagi ini? Yi Chen menoleh, lalu terperanjat. Sunny, kenapa kamu tidur di ranjangku? Kamu tidak macam-macam denganku semalam kan? Sunny langsung tertawa geli, menegaskan kalau itu sama sekali tidak terjadi. Semalam kamu mabuk berat dan terus memanggil ibumu. Aku terpaksa menjagamu sampai tidak sadar kapan tertidur. Sekarang badanku ikut bau alkohol. Juga mendengar penjelasan jujurnya, Yi Chen malah nyengir nakal. Karena kamu istri sementaraku, bagaimana kalau kita berpelukan saja? Baru mau mendekat, ketukan pintu kembali terdengar. Son menyuruh Yi Chen membukanya, karena bajunya berantakan. Yi Chen pun langsung membukakan pintu. Mia, sedang apa kamu di sini?
Mia tersenyum manis. Kemarin ayahku ingin mengajakmu makan malam. Kami sudah menelepon berkali-kali tapi ponselmu tidak aktif. Makanya aku langsung datang menjemputmu. Sambil menatapnya, dalam hati Mia kagum, melihat tubuh Yi Chen yang sangat atletis. Yi Chen tiba-tiba teringat, astaga, aku benar-benar lupa. Bawa saja ayahmu ke lokasi yang kukirimkan. Tidak lama kemudian, Mia dan ayahnya, Tuan Shan, pergi ke tempat pertemuan. Tuan Shan mengernyit heran karena seingatnya tidak ada hotel mewah di alamat itu. Kemana sebenarnya Yi Chen mengundang kita? Mia menjawab kalau dia juga tidak terlalu tahu daerah ini. Tiba-tiba sopir menyela Tuan Shan. Saya tahu tempatnya. Tuan Shan tersenyum lebar, lalu bertanya apa masalahnya. Apakah itu restoran yang sangat mahal? Seberapa mahal pun, sebenarnya tidak masalah bagi mereka. Sopir menjawab canggung, sebenarnya malah sebaliknya. Sama sekali tidak mahal, dan bahkan, bukan sebuah restoran. Nah, di sini bagian menariknya mereka diajak ke kedai barbeque pinggir jalan yang sangat murah. Ayah dan anak itu melongo, dan Mia pun langsung merengut bingung. Pria kaya raya bernilai jutaan dolar malah mentraktir mereka di tempat semurah ini. Tuan Shan tersenyum tenang, orang kuat biasanya hidup sederhana, makanya orang biasa tidak akan pernah setara. Tak lama kemudian, mereka sampai di luar kedai barbeque Paman Wang. Melihat mobil mewah tersebut, Bibi Jiang berkata kalau mobil itu tampak luar biasa mahal. Paman Wang langsung mengangguk setuju. Melihat mobil semewah itu parkir di depan kedai kecil mereka, terasa tidak nyata. Saat itulah Yi Chen mendekat. Paman, Bibi, mereka adalah tamuku yang kuundang kemarin. Aku sudah memesan makanannya. Tolong mulai siapkan hidangannya ya. Paman Wang membatin orang-orang hebat ini ternyata datang demi Yi Chen. Tuan Shan turun dari mobil sambil tersenyum lebar, memuji aroma hidangan yang menggugah selera. Selera Anda memang luar biasa. Paman Wang menyambut hangat semua orang untuk masuk ke dalam. Silakan masuk, barbeque segar sudah disiapkan. Setelah mencicipinya, Mia langsung tersenyum sangat puas. Rasanya lezat sekali, harganya murah tapi kualitasnya luar biasa. Tuan Shan diam-diam mengamati kedai itu, harganya sangat terjangkau. Makanannya lezat dan dekorasi tempat ini juga sangat sederhana. Hanya ada satu meja di seluruh kedai ini, dan satu-satunya alasan tempat ini tidak terkenal adalah lokasinya yang terpencil. Dia menoleh ke sopirnya, renovasi tempat ini. Aku ingin kedai ini ramai nantinya. Tenang saja Tuan Shan, semuanya akan selesai dalam 2 hari. Paman Wang dan Bibi Jiang melongo heran. Mereka tidak menyangka orang kaya raya ini begitu peduli pada Yi Chen. Dia bahkan membantu mempromosikan kedai kami hanya demi menyenangkan Yi Chen. Yi Chen tersenyum hangat. Tuan Shan, terima kasih sudah membantu Paman Wang dan Bibi Jiang. Tuan Shan membalas senyumnya. Tuan Yi, Anda pasti tidak mengundang saya ke sini cuma untuk makan kan? Yi Chen menjawab, hal yang paling kusukai darimu adalah sikapmu yang belak-belakan. Aku ingin tahu semua hal tentang grup Tencent. Tuan Shan terkejut. Grup Tencent, 5 tahun lalu, grup itu milik keluarga Yi yang didirikan oleh Yen Shan. Tapi saat perjamuan maut 5 tahun lalu, seluruh keluarga Yi dihabisi dan Yen Shan juga ikut terbunuh di sana. Setelah itu, grup Tencent dibagi-bagi ke beberapa pihak berkuasa, agar tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Semua informasi perusahaan disembunyikan, dan namanya mungkin sudah diubah. Tapi kenapa Anda begitu tertarik dengan grup Tencent, Tuan Yi? Tuan Shan mendadak kaku. Dia membatin namanya adalah Yi Chen, dan pendiri grup Tencent adalah Yen Shan. Apakah dia putra Yen Shan yang bernama Yi Chen? Berarti dia tidak mati 5 tahun lalu, dia selamat, berlatih rahasia, dan sekarang kembali jauh lebih kuat. Yi Chen tersenyum tipis. Sepertinya Anda sudah menebaknya, dan itu sepenuhnya benar. Aku Yi Chen, putra mendiang Yen Shan. Aku bertanya soal grup Tencent karena aku kembali untuk merebut perusahaan yang dibangun ayahku. Tuan Shan bertanya sok. Anda ingin merebut kembali grup Tencent? Yi Chen mengangguk mantap. Ya, aku takkan membiarkan orang lain menguasai apa yang menjadi hakku. Katakan padaku siapa yang mengendalikannya sekarang. Tuan Shan menjawab, grup Tencent dipecah 5 tahun lalu. Melibatkan banyak pihak kuat. Situasinya sangat rumit. Tapi aku tahu satu hal, yaitu grup Qingyi memegang peran besar dalam semua ini. Ketua mereka adalah Jung Jinming. Tatapan Yi Chen seketika mendingin mendengar nama itu. Jung Jinming, bagaimana mungkin aku melupakan bajingan itu? Padahal dialah orang kepercayaan ayahku. Dialah yang mengundang ayahku ke perjamuan maut itu.
saat orang-orang dari ibu kota membantai ayahku. Bajingan itu malah berdiri sambil tertawa dan menjilat sang penguasa naga tanpa tahu malu. Melihat ekspresi marahnya, Sunni buru-buru menenangkan Yi Chen agar rileks. Yi Chen menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tuan Shan melanjutkan, kalau dia punya koneksi berguna, aku bisa mengumpulkan informasi mendalam tentang grup tinggi untukmu. Lalu kita bekerja sama mencari cara merebutnya. Setahuku, sebagian besar sisa aset grup Tencent sekarang berada di bawah kendali mereka. Dalam hati Mia membatin ini, pertama kalinya aku melihat ayah segugup ini. Apakah dia benar-benar cemas, atau ini semua karena Yi Chen? Mungkin dia sedang bersiap menghadapi kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupnya. Yi Chen bertanya, Tuan Shan, Anda baru saja bilang masalah ini sangat rumit, tapi Anda tetap mau membantuku. Apa Anda tidak takut keluarga Anda ikut terseret dalam masalah ini? Tuan Shan tersenyum tenang, pebisnis hanya peduli keuntungan. Jika kita sukses merebut grup Kingi, aku cuma minta 10% saham. Anda bisa memegang seluruh kekuasaan, aku hanya ingin bagian kecil dari keuntungannya. Kalau Anda setuju, kita bisa langsung mulai sekarang. Sunni menimpali aku direktur perusahaan besar, jadi paham dunia bisnis. Permintaan Tuan Shan ini sebenarnya bagian saham yang sangat kecil sekali. Beliau hanya ingin kesempatan untuk bekerja bersamamu. Yi Chen tersenyum lebar, Tuan Shan, Anda sudah tulus sejak awal, makanya aku memutuskan untuk menarik Anda ke pihakku. Mulai hari ini, keluarga Shan adalah keluargaku, dan takkan kubiarkan siapapun menyentuh keluargaku. Tuan Shan merasa sangat bersemangat. Dia membatin, aku tidak pernah seantusias ini seumur hidupku. Rasanya seperti akhirnya aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa besar. Jika berhasil, kita akan melambung sangat tinggi hingga tak ada yang sanggup mengejar kita. Sunni pun tersenyum tipis. Kalau kita benar-benar merebut kembali perusahaan itu, Paman pasti akan sangat bahagia. Yi Chen membatin dia pasti bangga, karena seluruh hidupnya didedikasikan untuk perusahaan itu. Saat itu, Yi Chen menyadari ada orang membuntuti. Tapi tidak ada aura permusuhan dari mereka ini. Pasti anak buah Ling Tian yang dikirim untuk melindungi kami berdua. Sunni mendadak bersuara, camilan di rumah kita sudah habis. Yi Chen, apa ada yang ingin kamu titip? Yi Chen menggeleng pelan, tidak usah. Saat itu ponselnya berdering, ternyata dari Raja Jiangnan. Yi Chen menghela napas, sepertinya aku harus menemuinya agar dia berhenti menggangguku. Raja menyapa dengan antusias, guru, akhirnya Anda mengangkat teleponku. Yi Chen menjawab, aku tahu kamu pasti sudah sampai di kota Jiangchen, dan berhentilah memanggilku guru. Panggil saja aku Tuan Yi. Sang raja tertawa, Anda memang sangat mengenalku. Ya, aku sudah di kota Jiangchen. Yi Chen berkata, ayo bertemu besok jam 8 malam. Ada yang ingin ku bicarakan. Sang raja langsung menjawab girang, terima kasih, akhirnya mau menemuiku. Bagaimana kalau besok jam 8 malam di Yua Club? Tempat itu milik orangku. Jadi kita bisa bicara santai tanpa gangguan. Yi Chen membatin, Yua Club adalah klub termewah di kota ini. Tidak kusangka tempat ini ternyata milik Ling Tian juga. Adegan kemudian berpindah ke bagian depan pintu masuk Yua Club. Ayah Siron bertanya, apa kamu masih memikirkan Yao Ji? Jangan terlalu dipikirkan. Siron menjawab, ayah, bagaimana bisa aku melupakannya begitu saja? Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan dan koneksi keluarga Chu. Tapi penyebab kematiannya tetap misterius. Seseorang telah menghapus setiap petunjuk dan sengaja menutupi semua informasi tentang kasus ini. Padahal kita ini salah satu keluarga terkuat di kota, tapi tetap tidak bisa mengungkap kebenarannya. Ayahnya mencoba menenangkan, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Hari ini orang dari Departemen Keamanan Nasional akan datang menemuiku. Mungkin koneksi mereka bisa membantu kita mencari petunjuk. Tiba-tiba pelayan datang menanyakan kartu keanggotaan mereka, lalu mempersilakan masuk setelah memeriksanya. Siron melihat sekeliling dengan heran. Ayan, bukankah klub ini terasa beda hari ini? Ramai sekali, tidak seperti biasanya, dan mereka semua terlihat seperti orang-orang penting. Ayahnya menunjuk ke arah seorang pria tua. Siron, kamu lihat kakek itu? Siron bertanya, ada apa dengannya? Apa kita kenal? Ayahnya menjawab, aku tahu dia. Tapi dia jelas tidak kenal aku. Dialah pemilik seluruh klub ini. Namanya Master Rudil. Fisiknya boleh saja terlihat seperti kakek biasa. Tapi dia seniman bela diri yang luar biasa kuat. Selama dia ada di sini, tidak akan ada yang berani bikin onar. Siron bingung lalu bertanya, ayah,
Ada yang tidak kupahami. Aku tahu klub di UH ini sangat mewah, tapi rasanya tidak sekaya itu, sampai membuat semua keluarga besar di kota Jiangchang begitu hormat. Apa ini semua hanya karena Master Rudir seorang ahli bela diri? Ayahnya menggelengkan kepala. Bukan, Master Rudir memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk membuat seluruh keluarga besar tunduk padanya. Alasannya, karena ada sosok yang jauh lebih menyeramkan di belakangnya. Nah, disinilah semua rahasia perlahan mulai terbongkar. Yi Chen baru saja mau masuk saat Sirun tiba-tiba terkesiap sangat kaget. Sang Raja Jiangnan, keluarga Zhu mungkin yang terkuat di kota kita, tapi pengaruh kita hanya sampai di sini. Sedangkan Raja Jiangnan adalah orang paling berkuasa di seluruh provinsi ini. Ayahnya mengangguk. Dia sangat kuat, sampai bisa memusnahkan kita semua hanya dengan satu perintah. Petugas keamanan nasional harusnya sebentar lagi sampai, jadi aku mau masuk dulu ke dalam. Sirun menyahut, masuk saja. Ayah, aku agak kurang enak badan, jadi mau di luar saja mencari udara segar. Sambil berjalan sendirian, dia membatin. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat wajah Yaoji. Entah kenapa hal itu membuatku sangat takut. Tidak ada yang peduli dia mati. Yang paling penting sekarang adalah siapa pembunuhnya yang tega meninggalkan mayatnya di depan makam keluarga Yi. Apa mungkin ada orang dari keluarga Yi yang masih hidup? Mungkinkah itu Yi Chen? Tepat saat itu, Yi Chen mendadak muncul di depannya. Sirun membatin, bahkan jika Yi Chen masih hidup, dia pasti cuma jadi gelandangan miskin sekarang. Walaupun lahir di keluarga Yi, dia itu selalu jadi pecundang. Mana mungkin dia bisa sukses dengan kekuatannya sendiri? Tapi tunggu dulu, pria ini wajahnya sangat mirip dengan Yi Chen. Mungkin aku harus menyapanya. Dulu aku memperlakukan Yi Chen dengan sangat buruk. Sirun tersenyum sopan sambil menyapa. Halo, senang bertemu denganmu. Yi Chen menatapnya dengan sangat dingin dan menyahut. Kamu siapa? Dulu aku jahat sekali padanya, dan sekarang aku sangat menyesal. Namaku Chu Sirun. Kalau kamu tinggal di kota ini, kamu pasti pernah mendengar tentang keluarga Chu. Sambil berkata begitu, dia menyodorkan kartu namanya. Ini kartu namaku, hubungi saja kalau butuh bantuan. Yi Chen melirik sekilas lalu membuangnya ke tanah begitu saja. Sirun langsung cemberut marah. Apa yang kamu lakukan? Sambil menginjak kartu itu sampai hancur, Yi Chen menjawab. Aku tidak peduli kamu dari keluarga Chu atau keluarga manapun. Sekarang minggir dari jalanku. Sirun membalas dengan gusar. Aku sudah mencoba bersikap baik tapi kamu malah sombong sekali. Kamu tidak tahu kesempatan besar yang baru saja kamu buang. Wajah Yi Chen tetap sedingin es. Minggir. Aku tidak suka mengulang kata-kataku. Sirun yang emosi langsung maju mendekat. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku tidak peduli kamu dari keluarga mana. Mustahil kamu lebih hebat dari keluarga Chu. Tiba-tiba Master Rudir berteriak keras. Berhenti di sana nona muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu Sirun melihat Master Rudir, sikapnya langsung berubah drastis dalam sekejap. Master Rudir, aku dari keluarga Chu. Namaku Chu Sirun. Aku sudah sangat sering mendengar kehebatanmu selama ini. Master Rudir menjawab dengan sangat dingin. Pergi dari sini. Sirun terbelalak heran. Apa yang Anda katakan? Pria tua itu membentaknya lagi. Ku bilang keluar. Aku tidak peduli kamu dari keluarga manapun. Mulai hari ini, kamu dilarang keras menginjakan kaki di UH Club ini lagi. Sirun langsung menunduk ketakutan. Maaf, aku akan segera pergi. Dia pun buru-buru pergi. Setelah masuk ke ruangan pribadi, Yi Chen langsung bertanya, bukankah kita janjian jam 8 malam? Di mana Ling Tian? Kenapa belum sampai? Master Rudir menjawab dengan hormat. Beliau mungkin sedang ada urusan penting mendesak. Mohon jangan khawatir. Raja Jiangnan akan segera datang. Yi Chen menjawab santai. Aku hanya mau menunggu 3 menit. Kalau dia tidak datang dalam 3 menit, aku langsung pergi. Master Rudir heran. Bagaimana bocah ini bisa bicara lancang tentang Raja Jiangnan? Kalau bukan karena perintah langsung, aku tidak sudi melayani anak ingusan. Tiba-tiba, sang Raja Jiangnan masuk ke ruangan. Master Rudir segera membungkuk memberi hormat. Salam, Raja Jiangnan. Dalam hati dia mengagumi aura sang raja yang masih luar biasa kuat. Seperti dulu, Yi Chen menatapnya dingin, lalu berkata, Ling Tian, kamu telat 2 menit. Jika terlambat 30 detik saja, aku pasti sudah pergi. Master Rudir mencoba membela. Tuan Yi, sang raja punya banyak urusan penting yang harus diselesaikan. Sebelum sempat selesai bicara, Ling Tian mendadak langsung berlutut di lantai memohon ampun.
kalian tidak salah lihat, sang penguasa wilayah kini berlutut pasrah di hadapan seorang remaja biasa. Pria yang ditakuti seluruh provinsi ini, sekarang berlutut di hadapan anak muda. Yi Chen menghela napas, apa yang kamu lakukan? Ling Tian tersenyum lega, karena gurunya sudah tenang, dan senang bisa bertemu lagi. Master Rudir benar-benar shock berat. Ternyata anak muda ini adalah guru dari sang raja sendiri. Dia membatin. Padahal raja menguasai seluruh dunia bawah tanah Jiangnan dan sangat ditakuti semua orang. Dialah yang membuat aturan untuk semua orang. Tidak ada yang lebih kuat darinya di provinsi ini, tapi hanya sedikit yang tahu kalau dia sebenarnya bukanlah penguasa asli. Kursi penguasa yang sesungguhnya sudah lama kosong bertahun-tahun, dan sang raja sering menegaskan dia hanya bertindak atas nama pemimpin aslinya. Nah, hari ini misteri besar itu akhirnya resmi terpecahkan olehnya. Penguasa aslinya adalah pemuda ini. Mereka semua langsung berlutut memberi hormat pada ketua istana. Yi Chen mengernyit kesal. Ling Tian, kenapa menyuruh mereka memanggilku begitu? Suruh mereka semua keluar. Aku ingin bicara empat mata saja denganmu. Ling Tian langsung memerintahkan semua anak buahnya menjaga pintu luar dan langsung habisi siapa saja yang berani nekat menerobos masuk. Setelah pintu tertutup rapat, Ling Tian menjamin tidak akan ada yang bisa menguping pembicaraan mereka. Yi Chen menatapnya heran. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu bersikeras memanggilku guru seperti ini? Apa hanya karena aku pernah menyelamatkan nyawamu di lembah iblis beberapa tahun lalu? Ling Tian menggelengkan kepala. Tempat terkutuk itu masih menjadi mimpi buruk baginya karena dulu mereka pernah dijebak di sana. Saat itu, kami terluka parah dan mengira kami semua akan mati. Yi Chen teringat saat dia tidak sengaja lewat dan merasa kasihan setelah tahu kalau mereka berasal dari wilayah Jiangnan juga. Karena berasal dari tempat yang sama, aku akhirnya menggunakan salah satu jimat guruku untuk menyelamatkan mereka. Ling Tian menyahut kembali, jimat sakti itu telah menyelamatkan seluruh nyawa kami saat itu. Tapi bukan itu alasan utamanya, melainkan karena lencana kuno ini. Yi Chen tampak bingung. Lencana? Memanggilku guru karena benda logam ini? Yi Chen langsung terkejut saat melihat benda tersebut. Ukiran wajah di lencana sahabat lalu itu sangat mirip dengannya. Yi Chen bertanya, kenapa wajahku ada di sini? Ling Tian langsung menggeleng menyangkalnya. Anda salah paham. Guru logam ini usianya sudah lebih dari 100 tahun, bahkan sudah ada jauh sebelum kita berdua dilahirkan di dunia ini. Yi Chen mulai memeriksa benda tersebut dengan sangat teliti. Dia benar, lencana ini memang sudah berusia 100 tahun lebih. Tapi dari mana kamu mendapatkannya? Ling Tian menjelaskan kalau itu adalah salah satu harta paling berharga milik keluarganya. Benda ini adalah warisan dari buyutku. Beliau itu ahli Feng Shui terhebat dan paling sakti di zamannya, yang meramal kalau dalam 100 tahun ke depan, keluarga bakal hancur total. Demi menyelamatkan keluarga kami dari bencana besar itu, beliau mencari cara dan tahu kalau cuma naga ungu yang bisa mengubah takdir langit. Beliau pun nekat melakukan ritual terlarang dan menumbalkan 20 tahun umurnya. Sebagai imbalannya, beliau mendapatkan medali ini. Buyutku berpesan khusus kalau pria di medali ini bermargai dan dalam waktu 100 tahun, salah satu keturunan kami pasti bakal bertemu dengannya secara langsung. Begitu hari itu tiba, kami wajib melakukan apapun agar dia mau jadi guru kami. Kalau sampai gagal, kami cuma bakal diingat sebagai pengkhianat keluarga yang sangat menyedihkan. Jin pun bergumam dalam hati dipikir-pikir. Ucapan Ling Tian tadi ada benarnya juga. Padahal aku merasa biasa saja. Tapi guruku selalu bilang kalau aku membawa takdir yang sangat unik dan berbeda dari orang lain. Akulah si naga ungu, sosok yang ditakdirkan untuk mengubah nasib orang-orang. Makanya waktu ada yang butuh diselamatkan, guruku sengaja menyuruhku pergi. Karena memang cuma naga ungu yang punya kekuatan buat menentang kehendak langit. Naga ungu bisa menulis ulang takdir itu sendiri. Ling Tian melanjutkan beberapa tahun terakhir ini, aku sudah memperluas pengaruhku di seluruh provinsi Jan. Aku akui, kalau sekarang aku belum cukup kuat menantang orang-orang besar di ibu kota. Tapi beri kami waktu beberapa tahun lagi untuk menandingi mereka. Mendengar itu, Jin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu membalaskan dendam keluargaku. Kalau nekat mencoba, aku akan menganggapmu musuh. Ling Tian langsung menundukkan kepalanya. Maafkan aku sudah bersikap sangat lancang. Dia membatin bodoh sekali aku ini. Sekuat apapun aku sekarang, pria di hadapanku ini tetap bisa meratakan
seluruh organisasiku sendirian. Siapa aku sampai berani berpikir bisa membantu orang sehebat dia? Jin berkata, kalau kamu memang mau aku menjadi gurumu, kamu harus menyetujui 3 syarat. Pertama, jangan pernah ikut campur dalam hidupku, dan jangan bertindak apapun tanpa seizinku. Kedua, tugaskan orang untuk melindungi Sunni dari bahaya. Dan ketiga, segera selidiki orang-orang di ibu kota. Cari tahu siapa saja yang terlibat dalam insiden perjamuan 5 tahun lalu. Kumpulkan semua informasi, meski itu tidak akan mudah. Ling Tian langsung menyanggupinya tanpa ragu, dan Jin pun mengangguk. Aku sudah menyampaikan semuanya. Nanti aku akan menghubungimu lagi kalau butuh sesuatu. Namun, Ling Tian menambahkan ada satu hal penting lagi. Beberapa pihak kuat sudah mulai menyelidikimu secara diam-diam. Pertama adalah keluarga Chu dari Jiangchan. Mereka terus mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar gunung tempat tinggalmu, bahkan sampai memeriksa berkas kepemilikan villa mewah yang kamu tempati sekarang. Untungnya, aku langsung memakai pengaruhku untuk memblokir semua informasi itu. Lalu yang kedua adalah keluarga Jia dari Provinsi Jian. Tapi mereka cuma penasaran dengan sosok aslimu saja. Aku masih bisa mengatasi 2 kelompok tadi, tapi yang ketiga ini benar-benar di luar wewenangku. Salah satu komandan jiwa naga dari Keamanan Nasional sudah mulai turun tangan menyelidikimu. Jun berpikir keluarga Jia mungkin mengincarku karena formula obat itu, sedangkan keluarga Chu pasti karena kematian Yao. Tapi apa hubunganku dengan Keamanan Nasional sampai mereka ikut tertarik padaku? Apa mereka tahu aku yang menghabisi keluarga Chen dan Yao? Ling Tian menenangkan, tenang saja. Aku akan membereskan semua bekas kasus dari orang-orang yang sudah kamu bunuh. Hubungi aku jika butuh bantuan. Jun tersenyum lalu melangkah keluar, di mana Suren sudah menunggunya sambil melipat tangan. Kalau kamu mau berlutut dan minta maaf, aku mungkin akan melepaskanmu. Tapi Jun mengabaikannya dan terus berjalan santai sambil bergumam, jalan kaki begini merepotkan sekali, harusnya aku beli mobil saja. Suren mengertakkan giginya kesal karena diabaikan. Gadis itu langsung menerjang maju. Tapi dengan santai Jun menangkap pergelangan tangannya dan membanting tubuhnya ke tanah tanpa kesulitan sedikit pun. Suren benar-benar terkejut, kemampuan bela diriku tidaklah lemah, tapi kenapa aku bisa kalah semudah ini? Sambil bangkit berdiri dia berteriak, siapa kamu sebenarnya? Berani sekali menghina keluargaku. Jangan mimpi bisa sembunyi di sini. Jun mencengkeram wajahnya, lalu menyeringai geli membuang Suren. Tanpa banyak bicara, Jun langsung mengangkat tubuh gadis itu dan melemparkannya ke dalam tempat sampah terdekat. Disitulah tempat yang pantas untukmu, ucapnya lalu pergi begitu saja. Sambil merangkak keluar dari tumpukan sampah, Suren berteriak histeris kalau dia tidak akan pernah memaafkan perbuatan Jun. Sesampainya di rumah, Jun berpikir sebenarnya Suren tidak terlibat dalam kematian orang tuaku. Setahuku tidak ada satupun anggota keluarga Chu yang datang ke perjamuan 5 tahun lalu. Jun lalu melihat jam dinding. Rupanya sudah jam 1 pagi dan Sunni pasti sudah tertidur pulas. Begitu masuk ke kamarnya, Jun melihat ada seseorang yang sudah tertidur di ranjangnya. Dia pun tersenyum geli karena mengira itu Sunni yang tadi pagi sempat mengamuk karena digoda olehnya. Tapi sekarang dia malah tidur di kamarku. Karena sudah sangat lelah, Jin pun memutuskan untuk ikut tidur saja. Besok paginya saat terbangun, dia bergumam menanyakan jam sebelum akhirnya tersentak kaget. Wanita itu malah balik berteriak panik, membuat Jun bingung setengah mati. Tiba-tiba saja, Sunni langsung melangkah masuk. Waduh, dijamin bakal jadi salah paham yang kacau banget. Sunni langsung terbelalak syok melihat mereka berdua di ranjang. Padahal semalam Jun sudah bilang tidak akan pulang, tapi malah asik tidur di sini. Jun membatin obrolannya dengan Ling Tian semalam memang jauh lebih lama dari perkiraan. Makanya saat Sunni menelepon, dia mengira bakal begadang semalaman dan menyuruh gadis itu untuk langsung tidur saja tanpa menunggunya. Sedangkan Ru mengeluh karena semalam dia benar-benar mabuk berat. Kalau tidak, dia pasti sadar ada pria asing. Mereka serentak membantah kalau ini salah paham. Di sisi lain, ibunya mendadak datang ke kota. Ibunya bilang kalau keluarga Jia sedang tertimpa masalah yang sangat serius. Ru cuma punya waktu 1 minggu sebelum dipaksa pulang ke rumah untuk menjalani pernikahan kontrak yang sudah diatur. Karena terlalu stres, Ru menceritakan semuanya pada Sunni sambil minum alkohol sampai mabuk berat. Dia benar-benar lupa ada pria yang tinggal di sana, hingga tidak sengaja tertidur di sebelahnya. Jin pun meminta maaf. Jun bingung kenapa wanita itu
malah menangis padahal tidak terjadi apa-apa semalam. Kemarin dia mengira sosok itu adalah Sonny. Makanya dia langsung memeluknya begitu saja pun menatapnya dengan berkaca-kaca. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan padaku. Tapi Jun hanya mengabaikannya, lalu pergi keluar kamar, di mana Sinai langsung meneleponnya dan berharap tidak sedang mengganggu kesibukannya. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Jun pun langsung menebak apakah ini soal grup Kim, dan Sinai membenarkannya karena sudah menyiapkan dua rencana matang. Aku 90% yakin salah satunya akan berhasil. Tapi Jun langsung memotongnya, tidak perlu repot-repot menjelaskan. Aku percaya padamu, cukup katakan apa tugas pribadiku dan apa keuntungan kita nantinya. Sinai menjelaskan kalau Jun harus mendapatkan tanda tangan milik Jang Jin. Mereka hanya mengganti nama grup Tencent milik kita menjadi grup King setelah berhasil merebut paksa perusahaan tersebut. Perusahaan itu dikuasai aliansi Kinmen, tapi Jun menjawab dengan sangat santai kalau itu gampang. Kalau kita bisa menyelesaikan dua masalah itu, grup Tencent akan kembali dalam 2 hari. Jin mengangguk lalu meminta dokumennya agar bisa dia bereskan bersama aliansi Kinmen malam ini juga. Sinai membatin kalau Tuan Yi memang sangat kuat, tapi rasanya mustahil bisa secepat itu karena tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan tanda tangan Jang Jin. Kalau berhasil, dia benar-benar mengikut seorang dewa. Suasana pun berpindah ke markas besar grup King, di mana Jin sedang menatap gedung tinggi itu. Berdasarkan info dari LinkedIn, rupanya hari ini Jang Jin sedang mengadakan pertemuan sangat penting. Saatnya memberi pelajaran pada orang yang mengaku sebagai sahabat terbaik ayahku. Naik lift, Yi Chen pun tiba di lantai 29. Dia membatin gedung ini punya 33 lantai, tapi lift cuma sampai lantai 29 karena 4 lantai teratas itu area terlarang. Lantai 29 sampai 31 isinya karyawan yang sibuk menutupi bisnis ilegal perusahaan dari publik. Lantai 32 adalah markas para penegak hukum aliansi Kinmen yang mengurus semua bisnis haram mereka, dan tepat di lantai paling atas adalah ruangan kantor milik Yang Jinming sendiri. Melihat ke arah tangga darurat, dia pikir naik tangga bakal buang-buang waktu banget, harus ada cara lain, kalau asal memecahkan jendela bisa membahayakan orang di luar, jadi mendingan lelehkan saja kacanya sampai lenyap. Menggunakan kekuatannya, Yi Chen melelehkan kaca tanpa suara lalu terbang ke atas. Di lantai 32, anggota aliansi Kinmen tiba-tiba mendengar suara aneh yang membuat salah satu dari mereka mengernyit heran. Suara apa itu? Apa ada baku tembak di luar? Tanya si bos sambil menyuruh anak buahnya memeriksa situasi. Tapi tiba-tiba Yi Chen sudah muncul di hadapan mereka sambil berkata santai, tidak usah repot-repot. Aku sendiri yang datang ke sini. Siapa kau dan bagaimana caranya kau bisa masuk ke sini? Tanya mereka heran. Yi Chen menjawab dingin, kalian cukup tahu kalau aku adalah maut bagi kalian, dan ini pemandangan terakhir yang akan kalian lihat. Si ketua pun langsung mendemus meremehkan. Belum sempat si bos menyelesaikan bualannya, Yi Chen langsung menghabisinya dalam satu serangan instan. Sambil melangkar, Yi Chen ingat laporan LinkedIn, kalau semua anggota aliansi Kinmen ini memang penjahat kelas kakap. Melenyapkan sampah masyarakat seperti mereka jelas bukan kesalahan. Yi Chen bergumam, kalau kubiarkan bajingan seperti kalian hidup, itu sama saja mengkhianati orang-orang tidak berdosa, dan aku punya satu aturan pasti. Jangan harap kejahatan bisa menindas kebaikan. Sementara itu di lantai paling atas, Yang Jinming sedang asyik rapat. Pria di hadapannya merasa terganggu dan menyarankan untuk memeriksa kebisingan dari lantai bawah, tapi Yang Jinming malah tertawa santai menanggapi kekhawatiran tamunya itu. Biasalah anak muda di bawah itu, darahnya gampang panas. Paling cuma berantem kecil, jadi tidak usah khawatir. Lagi pula semua penjaga di sini adalah petarung terkuat aliansi Kinmen, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Aman, tidak ada yang bisa mengancam kita. Si tamu tersenyum, kamu jauh-jauh dari negara M membawa niat baik. Kami cuma butuh denah bandara provinsi Jan saja. Berikan info itu dan kami akan membayar berapapun yang kau minta. Salah satu anggota aliansi sempat ragu, karena itu tindakan makar. Tapi Yang Jinming cuma menggedikkan bahu, memangnya kenapa? Hukuman untuk pengkhianat negara kan cuma eksekusi mati. Toh semua kejahatan yang kita lakukan hukumannya juga sama-sama mati. Sekali kau memilih jalan sesat, tidak ada bedanya dosa satu dengan dosa lainnya. Perwakilan asing itu pun langsung mengangguk setuju. Ada satu hal lagi, kami punya peralatan super canggih untukmu seharga 50 juta per unit.
Yang bisa kau beli kapan saja. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Yang Jinming langsung tertawa puas. Anda selalu tahu cara membuat penawaran yang mustahil ditolak. Tapi lihat ini, tepat saat mau bersalaman, pintu meledak hancur. Yi Chen masuk sambil menatap tajam Yang Jinming, dasar pengkhianat. Bakat menusuk dari belakang memang mendarah daging di tubuhmu. Dulu kau hianati sahabat sendiri, sekarang kau hianati negaramu. Mati berkali-kali pun rasanya tidak akan cukup untuk menebus dosa orang sepertimu. Seketika itu juga, mata Yang Jinming langsung terbelalak kaget. Wajah anak ini mirip sekali dengan Yi Chen. Padahal si sampah itu harusnya sudah mati 5 tahun lalu. Dia berteriak, "Bagaimana kau bisa kemari? Apa yang dilakukan anak buahku di bawah?" Yi Chen menjawab datar, "Mereka sedang tidur." Tidur yang sangat nyenyak dan untuk selamanya. Yang Jinming langsung ngeri, tidak mungkin. Mereka semua itu seniman bela diri elit kelas atas. Detik berikutnya, Yi Chen melemparkan tumpukan kertas dokumen tepat ke wajah Yang Jinming. "Tanda tangani ini sekarang juga." Yang Jinming buru-buru membaca dokumen itu. "Kau mau perusahaan ini? Apa yang membuatmu berpikir aku bakal menyerahkannya padamu?" Melihat kekacauan itu, si perwakilan negara M langsung menyuruh pengawalnya untuk menembak. Pengawal itu langsung mencabut senapan mesin dan menembak, tapi dengan santai Yi Chen mengangkat tangannya, membuat seluruh peluru membeku di udara. Dia pun tersenyum tipis. "Mainan begini tidak mempan melawanku, tapi bakal bekerja sangat baik untukmu." Hanya dengan lambaian tangan, peluru-peluru itu berbalik arah dan langsung menewaskan si pengawal. Wajah perwakilan asing itu seketika pucat pasi melihat keajaiban mengerikan tersebut. Yi Chen menatapnya dingin, mau mencobanya sendiri juga. Di saat yang sama, dua pengawal pribadi Yang Jinming langsung merangsak maju menyerang. Yi Chen melirik mereka. "Oh, ternyata cuma pendekar tingkat setengah Grandmaster. Untuk ukuran kota ini, kalian berdua memang lumayan kuat, tapi sayangnya kalian salah memilih lawan bermain." Hanya dengan satu pukulan cepat, keduanya langsung pingsan tak berdaya. Yi Chen lalu menatap Yang Jinming, "Sekarang giliranmu." Ketakutan setengah mati, Yang Jinming bertanya, "Kau sudah jadi Grandmaster. Bagaimana pemuda seumurmu bisa mencapai tingkat ini? Siapa kau sebenarnya?" Melihat pengawalnya tewas mengenaskan, perwakilan negara M pun langsung melangkah mundur perlahan. "Ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian selesaikan saja urusan kalian sendiri, dan aku akan pergi sekarang." Namun sebelum dia sempat melarikan diri, Yi Chen langsung menghabisinya dalam satu serangan fatal. Menyaksikan pemandangan sadis itu, keberanian Yang Jinming langsung runtuh sepenuhnya. Yi Chen berkata dingin, "Cepat tanda tangani kertasnya." Sambil gemetar ketakutan, Yang Jinming memohon, "Baik, aku tanda tangani. Tolong jangan bunuh aku." Lalu buru-buru menyerahkannya. Yi Chen melihat kertas yang sudah ditanda tangani itu. "Tugasmu sudah selesai, jadi tidak ada alasan lagi bagimu untuk tetap hidup." Yang Jinming panik, "Bukan main apa, kau mau membunuhku sekarang? Jangan lupa, kalau aliansi Kinmen ada di belakang perusahaan ini. Kalau kau membunuhku di sini, mereka tidak akan pernah melepaskanmu." Yi Chen menyahut santai, "Sejujurnya aku ke sini cuma mau mengambil alih King Group, tapi setelah mendengar ocehanmu, aku jadi berubah pikiran. Sekarang aku juga akan menghancurkan aliansi Kinmen sekalian. Katakan saja siapa lagi yang harus kuhabisi, dan kalian tahu kelanjutannya kan?" Yang Jinming malah mendengus sombong meremehkan kekuatannya. "Kau benar-benar sudah terlalu sombong, bocah. Memangnya kenapa kalau kau seorang Grandmaster bela diri? Aliansi Kinmen punya banyak Grandmaster hebat juga. Kau mungkin kuat secara individu, tapi keluargamu jelas tidak sepertimu. Kalau kau membunuhku, aliansi Kinmen bakal membantai habis seluruh anggota keluargamu tanpa sisa." Tatapan Yi Chen langsung berubah menjadi sangat dingin. "Keluarga mana yang kau maksud? Keluarga yang kau bantai 5 tahun lalu itu kah?" Yang Jinming seketika mematung, "Jadi kau benar-benar Yi Chen. Bagaimana cara babi ini bertahan hidup? Sadar posisinya terancam." Nadanya langsung melunak, "Keponakanku Yi Chen, dengarkan paman, semua ini cuma kesalahpahaman belaka. Aku kan sahabat baik ayahmu." Tapi Yi Chen langsung menyerangnya tanpa ragu sedikit pun. "Lancang sekali mulut kotormu itu menyebut nama ayahku. Dan siapa juga yang memberimu hak memanggil dirimu sendiri paman di hadapanku? Paman macam apa yang tega?" Tertawa puas saat melihat ayahku dibantai dengan keji, Yang Jinming terus memohon belas kasihan. Tapi Yi Chen menjawab dingin, "Tidak ada maaf hari ini. Aku akan terus menghajarmu sampai amarahku tuntas. Seandainya dulu ada satu saja dari kalian yang berbelas kasih pada keluarga Yi, mungkin hari ini aku akan melepaskanmu." Di buku benar-benar tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa.
Tapi kenapa kalian tega membunuhnya juga? Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun setelah mengkhianati saudaramu sekaligus sahabat terbaikmu sendiri? Yi Chen terus melayangkan pukulan bertubi-tubi hingga Zhang Jinming akhirnya tewas mengenaskan. Sambil terduduk leso, Yi Chen bergumam kebencian padamu yang membuatku bertahan hidup. Aku tidak akan berhenti sampai kalian semua mati. Berjalan keluar gedung, Yi Chen membatin kerja keras Ling Tian memang selalu membuat segala urusannya menjadi jauh lebih praktis. Dia bahkan sudah mengirim tim pembersih untuk menghapus semua jejak pertempuran di dalam gedung ini dan menyiapkan pakaian ganti yang bersih karena bajuku yang lama sudah penuh dengan noda darah. Sekarang, mari beralih untuk membereskan aliansi Kinmen. Tepat saat itu, seorang poluan menghampirinya Yi Chen. Sedang apa kau di sini? Yi Chen tersenyum. Petugas B, harusnya aku yang bertanya begitu. Apa sedang memburu penjahat? B menyahut pendet, kalau ini misi rahasia negara. Yi Chen mengangguk adil. Kalau begitu, apa yang kulakukan di sini juga rahasia, jadi aku tidak bisa menceritakannya. Tanpa diduga, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang keras bagian dalam gedung itu. Serpihan beton raksasa melayang cepat ke arah B yang terpaku ketakutan karena tidak akan sempat menghindarinya. Untungnya, Yi Chen langsung bergerak secepat kilat menghalanginya dan melindungi tubuh poluan itu dari puing yang berjatuhan. Dia bertanya, kau tidak apa-apa? B menarik napas lega. Terima kasih banyak. Kalau kau tidak menyelamatkanku tadi aku pasti sudah tewas tertimpa beton. Yi Chen tersenyum tipis. Jaga dirimu baik-baik. Tapi dalam hati dia membatin kalau ledakan tadi adalah ulahnya sendiri. Jadi menyelamatkannya adalah hal minimal yang bisa kulakukan untuk menebusnya. Lagi pula, meratakan segalanya menjadi abu adalah metode paling ampuh untuk melenyapkan semua bukti kejahatan di sana. Di tengah kepanikan warga, Yi Chen menyadari beberapa orang mencurigakan melarikan diri. Di sisi lain, B mengenali raja khas mereka itu, Pato aliansi Kinmen. Mungkinkah gerombolan penjahat itu yang menjadi dalang di balik ledakan besar ini? Polisi cantik ini rupanya sudah lama menyelidiki aliansi Kinmen. Mereka dalang dari hampir 90% kejahatan di kota ini, tapi liciknya luar biasa karena selalu bisa menghapus semua barang bukti tanpa sisa sampai tidak bisa ditangkap. B berpamitan terburu-buru karena ada urusan mendesak. Yasen hanya bisa memandangi kepergiannya dengan bingung. Gadis yang aneh, tapi ya sudahlah. Dia sendiri juga punya urusan penting dengan aliansi Kinmen. Di sudut lain kota, kita beralih ke markas rahasia aliansi Kinmen. Berkat mengikuti anak buah Gen yang kabur, B akhirnya berhasil melacak markas mereka. D mengintai dari kejauhan, menyadari kalau orang-orang di sana adalah anggota inti aliansi Kinmen. Lokasi markasnya cerdik sekali, sangat tersembunyi di tempat terpencil yang mustahil dilewati orang biasa secara tidak sengaja. B segera memanjat ke atas atap untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dari sana, dan benar saja dugaannya. Seluruh area rahasia itu ternyata sudah dipenuhi oleh ratusan anggota geng yang bersenjata sangat lengkap. Saat hendak memanggil bantuan, dia baru sadar kalau sinyal ponselnya diblokir total. Karena tidak punya pilihan lain, B berniat memotret situasi lalu segera pergi. Tapi sebelum sempat bergerak, bos aliansi Kinmen mendadak muncul di sana. Beberapa anak buah langsung berlutut ketakutan sambil memohon ampun pada Master Puding. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa karena gedung grup ini sudah meledak saat mereka tiba. Puding berteriak murka, menanyakan nasib anak buah mereka yang ada di gedung itu. Bagaimana bisa dari sekian banyak petarung hebat, hanya kalian berdua yang pulang dengan selamat? Parahnya lagi, mereka malah membiarkan orang asing membuntuti sampai ke sini tanpa sadar. Jantung B langsung berdegup kencang ketakutan karena dia sama sekali tidak menyangka ada master bela diri kuno di tempat ini. Nah lo, situasi langsung jadi gawat banget. Sebelum B sempat melarikan diri, Puding tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya dengan senyum licik yang bikin merinding. Sama sekali mustahil, Puding langsung membanting B ke tanah, lalu mengejek. Tidak menyangka ada wanita cantik yang berani kemari. B membalasnya dengan tatapan tajam. B memperingatkan kalau polisi sudah tahu tempat ini, tapi Puding justru tertawa keras. Bagi geng kriminal kelas kakap ini, ancaman polisi sudah biasa karena mereka tahu hukuman mati sudah menanti sejak lama. Menambah satu kejahatan lagi sama sekali tidak berpengaruh bagi mereka yang siap mati. B pun mencoba menggertak dengan menyebut ayahnya, Bihon, pejabat tinggi yang sangat dihormati. Namun Puding malah mengernyitkan dahi mendengar nama Bihon, sang pejabat tinggi,
yang bahkan dihormati oleh keluarga terkaya di ibu kota. Dia tidak percaya tokoh sehebat itu punya putri yang hanya menjadi polisi biasa. Sambil tersenyum mesum, Puding malah bercanda ingin menjadi suaminya setelah urusan mereka selesai. Dia berniat membereskan masalah gengnya dulu sebelum memutuskan nasib gadis malang ini. Bikini merasa sangat menyesal telah nekat datang kemari. Dia berpikir andai saja dia tetap diam di rumah daripada menjadi polisi di kota kecil ini, baginya mati jauh lebih baik daripada dilecehkan bandit itu. Tepat saat Puding hendak menyentuhnya, suara santai Yasien tiba-tiba menggema di ruangan itu. Dia menyindir Puding yang botak karena tidak tahu malu memaksa seorang wanita yang jelas-jelas sudah menolak tawarannya. Puding langsung berbalik murka, berani sekali menantangnya di markas aliansi Kinman. Dia mengira pemuda ini bosan hidup, tapi Yasien justru tersenyum tenang. Yasien menjawab kalau dia sangat suka membantai dan targetnya kali ini adalah seluruh aliansi Kinman. Mendengar kesombongan itu, Puding tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya di hadapan seluruh anak buahnya sebagai orang bodoh. Puding tidak habis pikir ada orang yang berani sesumbar tanpa memiliki gelar master bela diri. Dia bahkan memamerkan otot lengannya yang besar sambil mengancam akan meremukkan tubuh Yasien sampai hancur. Begitu perintah tembak berbunyi, ratusan peluru langsung melesat ke arahnya. Tapi dengan sangat mudah Yasien menghindari semuanya dan menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Kemampuan Yasien memang di luar nalar manusia biasa, tapi salah satu petarung elit mereka justru maju dengan sombong, mengejek rekan-rekannya yang penakut karena menganggap menghindari peluru adalah hal sepele. Dia menantang Yasien untuk bertarung secara jantan sesama ahli bela diri demi membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Yasien pun hanya menyeringai santai meladeni tantangan si pria gendut itu. Tanpa basa-basi, hanya satu pukulan. Dan si pria gendut itu langsung tewas seketika di tempat. Anak buah lainnya melongo tidak percaya karena korban barusan adalah petarung terkuat nomor 2 di aliansi mereka. Yasien terus melangkah maju menghabisi sisa-sisa anggota geng satu persatu dengan brutal. Sementara itu, Bi hanya bisa menonton dengan syok menyaksikan kengerian yang ada di depannya. Gerakan Yasien sangat efisien tanpa ada yang sia-sia, layaknya mesin pembunuh yang diprogram sempurna. Mustahil rasanya orang sekuat ini hanya tinggal di kota sekecil Jungsan. Puding malah tertawa girang karena akhirnya menemukan lawan yang sepadan di kota ini. Dia dengan sombong memamerkan tubuhnya yang diklaim sempurna dan kebal dari segala jenis serangan fisik apapun. Dia menantang Yasien untuk berlutut memohon ampun, bahkan sombong menawarkan untuk menjadikannya murid. Jika menyerah sekarang, Puding sangat yakin kalau tubuhnya kebal dan tidak akan bisa terluka atau tergores sedikit pun. Malas banyak bicara, Yasien langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Puding hingga rahangnya nyaris hancur. Detik itu juga, nyali bos mafia ini langsung menciut drastis karena menyadari bahaya besar. Satu pukulan lagi mendarat telat sebelum Puding sempat beraksi. Yasien berbisik dingin, kalau hari ini ada yang mati, tapi bukan dirinya. Seketika Puding langsung menyerah pasrah. Puding memohon ampun dan berjanji akan memberikan apa saja demi menyelamatkan nyawanya. Namun Yasien hanya menggelengkan kepala dingin, memberitahu kalau kesempatan untuk diam sudah tertutup rapat sejak tadi. Gila sih, kalian percaya tidak? Hanya dengan satu serangan cepat, Yasien langsung menghabisi Puding dan meruntuhkan seluruh aliansi Kinman sendirian tanpa keringat sedikit pun. Setelah selesai, Yasien berbalik menatap Bi dan berkata kalau dia adalah target berikutnya. Bi yang panik langsung mundur ketakutan, mengira pemuda ini punya niat jahat yang sama seperti para bandit tadi. Yasien hanya menghela napas malas melihat tingkah konyolnya. Tulang kaki Bi patah dan ototnya robek parah. Jadi tidak perlu berpikiran buruk di kondisi kritis seperti ini. Jika tidak segera diobati, Bi terancam lumpuh selamanya. Menyadari niat baik Yasien, Bi langsung tertegun malu sementara tubuhnya perlahan terasa sangat nyaman dan hangat berkat teknik pengobatan ajaib pemuda itu. Begitu tenaganya pulih sepenuhnya, Bi langsung membungkuk memberi hormat dan berterima kasih. Dia bahkan menyarankan agar Yasien menjadi dokter sajak karena bakat medisnya yang luar biasa hebat. Namun Yasien menolak saran itu dan menyuruh Bi memeriksa semua ponsel anggota geng untuk mencari barang bukti kejahatan mereka. Setelah itu, dia pamit pergi karena masih ada sisa urusan. Saat ditanya tujuan berikutnya, Yasien menjawab dingin kalau tumpukan sampah di kota ini belum bersih sepenuhnya.
Dia paling benci pekerjaan setengah-setengah. Keesokan paginya, Wi mendatangi markas cabang aliansi Kinman lainnya dan menemukan mayat salah satu petinggi terkuat mereka tergeletak kaku. Rupanya ramalan Yasen terbukti nyata. Seluruh aliansi sampah itu kini sudah lenyap tanpa sisa. Wajah mayat itu membeku dalam ekspresi ketakutan yang sangat mendalam. Semua kejadian semalam benar-benar berjalan persis seperti yang diprediksikan oleh Yasen. Sadar akan gentingnya situasi, Bi langsung menelepon kakaknya. Sang kakak bertanya dengan nada serius, apakah dia sangat yakin kalau Yasen yang menghabisi seluruh anggota geng tersebut sendirian. Bi menjamin hal itu, karena Yasen baru saja menyelamatkan nyawanya dengan teknik medis ajaib. Mendengar itu, Ying langsung memutuskan pergi ke Jungchen dan melarang adiknya menemui pemuda misterius itu terlebih dahulu. Khawatir akan keselamatannya, Ying bahkan rela menunda misi penting demi melihat langsung sosok monster seperti apa Yasen yang sebenarnya. Bi pun hanya bisa terdiam mendengar kekhawatiran kakaknya itu. Di tempat lain, Yasen mengeluh saat berganti pakaian. Capek juga Yan, bajunya terus terkena noda darah setiap kali bertarung. Tepat saat itu, dia melihat jiwa sedang santai di sebuah kafe. Yasen berniat pura-pura tidak melihat dan langsung pergi. Tapi sayangnya gadis itu sudah memergokinya lebih dulu dan langsung memanggilnya. Mau ngobrol dulu sama teman? Jiruo nyamperin Yichen sambil senyum manis. Buru-buru mau kemana sih? Yichen menjawab santai kalau dia cuma lagi jalan-jalan. Jiruo melipat tangan dan bilang, kamu masih utang budi ya sama aku. Masalah kemarin aja belum selesai. Yichen malah menggoda. Kan kamu yang tidur di kasurku, kok jadi aku yang salah? Tiba-tiba ibunya Jiruo datang dan bertanya, Ruo, siapa pemuda ini? Jiruo langsung kaget setengah mati. Ibu, sejak kapan di sini? Jiruo bingung harus menjelaskan siapa Yichen karena ini sangat memalukan. Ibunya cemberut dan bertanya, apa kamu tahu konsekuensi dari semua ini? Kalau pria itu tahu kamu berhubungan dengan orang lain, seluruh keluarga Ji bisa hancur. Pikirkan keluargamu dong. Wajah Jiruo langsung muram seketika, tapi ibunya masih terus mengoceh. Ikut ibu sekarang. Kamu tidak boleh di sini lagi. Perusahaanmu biar diurus keluarga saja, dan kamu dilarang pergi dari rumah. Jiruo memohon sambil menangis, Ibu, aku ini juga manusia biasa. Tapi ibunya menjawab tegas, kalau ini perintah ayahnya. Jiruo terpaksa melepas genggaman tangan Yichen dan bersiap pergi, sebelum akhirnya Yichen tiba-tiba menahan pergelangan tangannya erat-erat. Maaf Bibi, tapi Jiruo tidak bisa ikut, dia sudah jadi bagian dari keluargaku. Bahkan kami akan segera memberimu cucu perempuan. Mata Jiruo langsung melotot shock mendengar omongan gila itu. Dia berbisik kesan, bukannya kita cuma pelukan saja, omong kosong apa lagi ini? Yichen berbisik balik, kamu ini polos banget atau gimana sih? Tidak bisa lihat aku sedang akting. Jihun pun langsung ikut berpura-pura. Yichen cuma bisa membatin berdoa agar akting buruknya tidak merusak rencana ini. Sementara itu, sang ibu menatap mereka dengan sangat tajam. Yichen berpikir, sebenarnya dia tidak punya perasaan khusus pada Jiruo. Tapi karena dimintai tolong, dia tidak bisa abai, apalagi saat Jiruo setuju ikut ibunya. Yichen melihat tanda sial darah muncul di kepalanya, sesuatu yang sangat berbahaya. Guruku berpesan agar aku melindungi Jiruo dengan taruhan nyawa. Dia aman di sini, tapi kalau kembali ke keluarga dia, nyawanya pasti akan langsung terancam bahaya besar. Makanya aku harus menahannya. Ibunya memandang Jiruo dan bertanya, apakah semua itu benar? Jiruo mengangguk mantap. Tolong percaya padaku, dia jauh lebih baik daripada pria pilihan ibu. Ibunya langsung membentak keras, bagaimana bisa kamu jadi anak pembangkang begini? Ikut ibu ke keluarga Jia, sekarang juga. Di sana ada dokter keluarga terbaik yang bisa langsung membereskan masalahmu. Yichen melangkah maju menghalangi, tunggu dulu Bibi, Anda tidak bisa memaksa Jiruo pergi. Wanita itu melotot marah dan balik membentak, memangnya kamu siapa berani menghentikanku? Aku berasal dari keluarga besar Jia di Provinsi Jiangnan, kelompok elit yang jauh di luar jangkauan otakmu. Bahkan keluarga terkuat di Zhongchen pun berlutut di hadapan kami. Yichen hanya tersenyum santai dan berkata, Anda beruntung, karena Anda adalah ibunya Jiruo. Kalau bukan, aku pasti sudah menunjukkan siapa aku sebenarnya hari ini. Ibu Jiruo membatin, pemuda ini benar-benar tidak biasa. Dia tidak sedang bual kosong, karena auranya terasa sangat menekan. Yichen lalu menegaskan,
kalau dia tidak peduli tentang keluarga Chu maupun keluarga Jia, bahkan tidak tertarik mengetahuinya. Tapi catat kata-kataku ini, 6 bulan dari sekarang, Anda akan bangga melihat pilihan putri Anda, dan ya, saat itulah Anda tahu siapa pria terbaik di sini. Sambil menoleh ke Jiruo, dia mengajak pergi. Begitu mereka lewat, ibunya langsung memerintahkan anak buahnya menyelidiki pemuda itu, karena dia orang pertama yang sedekat ini dengan Ruo. Jiruo langsung meminta maaf pada Yi Chen atas semua ucapan ketus ibunya yang sangat kasar. Walau sebenarnya ibunya hanya melakukan itu semua, karena terlalu khawatir padanya. Kuharap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati, karena dia bukan orang jahat. Yi Chen tersenyum tenang, dan menjawab santai kalau dia sama sekali tidak tersinggung oleh ucapan keluarganya sendiri. Aku sudah menganggapmu seperti keluargaku sendiri, tapi dalam hati, dia sadar ini semua demi menjalankan misi gurunya. Jiruo diam-diam menatapnya kagum, dan merasa pemuda ini cukup tampan juga. Yi Chen segera menghentikan taksi untuk pulang, dan berpesan agar Jiruo meneleponnya jika butuh sesuatu. Jiruo menatap kepergiannya sambil merenungkan sejarah panjang keluarga Jia. Dia sesumbar bisa melampaui kami dalam 6 bulan, tapi itu mustahil. Sementara itu, Yi Chen berpikir bahwa musuhnya makin banyak, jadi bertarung sendirian jelas bukan pilihan yang bijak lagi. Dengan dukungan dari Ling Qian, dia memang menguasai dunia bawah, namun dia butuh kekuatan besar di dunia bisnis agar semua orang segan. Dia pun menyuruh sopir taksi ke Villa Long. Begitu Shan Hai melihat kedatangannya, dia sangat gembira menyambut kedatangan sang master di rumahnya. Ada keperluan apa sampai berkunjung ke sini? Yi Chen langsung menyodorkan tumpukan dokumen tebal. Semua sudah beres. Shan Hai mematung kaget melihat tanda tangan Zhen Jianming di sana. Padahal dia mengira ini butuh waktu lama, tapi selesai hanya dalam sehari. Dia mulai curiga jangan-jangan Yi Chen yang telah melenyapkan Zhen Jianming sendiri. Tapi aliansi Qinmen kan punya banyak master bela diri tangguh. Bagaimana bisa dia melakukannya sendirian? Yi Chen menambahkan santai bahwa dia juga sudah menghancurkan aliansi Qinmen kemarin. Shan Hai terperangah syok mendengar semuanya sudah tamat. Dia pun berjanji mengaktifkan kembali grup Tiansheng dalam 3 hari. Yi Chen lalu bertanya seberapa kuat sebenarnya keluarga Jia dari provinsi Jiangnan itu. Shan Hai mengangguk serius dan menjelaskan kalau aset konsorsium mereka bernilai miliaran dolar. Dia ragu-ragu lalu bertanya, apakah mereka target berikutnya? Yi Chen tersenyum, santai menanyakan, kenapa dia begitu gugup? Shan Hai tertawa canggung, karena tahu pertanyaan Yi Chen tidak pernah sesederhana itu. Yi Chen tertawa gelik, karena Shan Hai makin memahaminya, tapi dengarkan ini kawan. Suasananya mendadak serius saat Yi Chen menanyakan, apakah dia mau menguasai seluruh negeri jika diberi kekuatan. Jantung Shan Hai hampir copot mendengar pertanyaan gila itu. Sambil menenangkan diri, dia menjawab kalau grup Tiansheng adalah milik Yi Chen dan mempercayakan padanya seperti menitipkan gunung emas berharga. Yi Chen melanjutkan bahwa kekuatan sejati dalam bisnis butuh backingan kuat. Bagaimana jika dia memberi pengaruh setara aliansi Qinmen, tapi 100 kali lipat, jauh lebih dahsyat lagi? Bagaimana jika dia juga menyediakan produk yang 1000 kali lebih baik dari pasaran? Apakah grup Tiansheng mampu melampaui kedudukan keluarga Jia dalam waktu 6 bulan saja? Shan Hai menjawab dengan sangat serius bahwa 6 bulan itu singkat, tapi dukungan publik bisa menciptakan keajaiban. Masalah terbesarnya hanyalah faktor usia. Jika saja dia masih muda, segalanya akan mudah. Yi Chen membatin, kalau butuh dukungan politik dia tinggal menghubungi ayah Bei yang sangat berpengaruh. Dia pun menenangkan Shan Hai agar tidak perlu mencemaskan pihak pemerintah ataupun provinsi lain. Dia punya banyak koneksi di sana, bahkan dunia bawah pun sudah di bawah kendali orang-orangnya. Masalah umur, Yi Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil ajaib dan menyuruhnya meminumnya. Pil itu bisa memperpanjang umurnya sampai 50 tahun lagi. Shan Hai girang bukan main, karena semua kendala lenyap. Dia pun berjanji membangun grup Tiansheng menjadi kerajaan bisnis tak tertandingi. Kita bertemu lagi di kantor grup Tiansheng dalam 3 hari. Setelah Yi Chen pergi, Shan Hai membatin bahwa dia pasti punya karma sangat baik, karena bisa bertemu sosok sehebat itu di sisa hidupnya. Jika terus mengikutinya, dia bahkan bisa ikut menguasai seluruh negeri atau bahkan dunia. Sementara itu, sesampainya di rumah, Yi Chen malah mendapati Jiruo sudah menunggunya dengan cemas. Dia mengernyit heran dan menanyakan kenapa Jiruo malah membuat masalah di sini, padahal punya rumah mewah. Jiruo menghela napas sedih, karena perusahaan
dan rumahnya sudah disita keluarga. Rekening banknya pun dibekukan, sehingga dia tidak punya tempat tinggal lain selain di sini. Yi Chen menghela napas pasrah sambil bertanya, kemana gadis itu berencana untuk tidur nanti. Ranjangnya sangat sempit, dan sekarang Jiruo malah datang membawa masalah baru sambil terus mengomelinya. Beruntung Sunny tersenyum ramah, dan mengizinkan Jiruo menginap bersamanya, membuat Yi Chen tertawa lepas. Sunny benar-benar sudah seperti ibu kos galak dengan 2 penyewa baru sekarang. Apalagi salah satunya cuma numpang makan gratis. Jiruo berjanji akan segera mencari kerja dalam beberapa hari. Sementara Sunny membatin kalau Yi Chen sebenarnya juga cuma menumpang gratis di sini. Tiba-tiba Jiruo bertanya, apakah ada pekerjaan untuknya? Dan Yi Chen mengiyakan. Dalam hati, Jiruo memperingatkan dirinya sendiri agar tidak meremehkan pria ini. Dia punya formula yang luar biasa. Mungkin saja dia keturunan keluarga tersembunyi dari ibu kota. Dengan percaya diri, Jiruo berkata bahwa dia belum pernah bekerja untuk siapapun. Tapi dia menjamin bisa memajukan perusahaan Yi Chen secara luar biasa. Jelas ini kesempatan super langka untuk merekrut orang hebat sepertiku. Tapi ingat, kalau kamu mempekerjakanku, keluarga Jia pasti akan langsung mengincar dan menekan perusahaanmu habis-habisan. Yi Chen cuma tersenyum santai dan menantang mereka untuk mencoba sesuka hati. Jiruo langsung bersemangat. Baguslah, sekarang cepat beritahu aku di mana lokasi perusahaannya. Seberapa besar skalanya? Bergerak di industri apa? Bagaimana rencana bisnisnya? Yi Chen malah menggaruk kepalanya sambil mengaku belum memutuskan apa-apa, bahkan industrinya saja belum tahu. Jiruo langsung dibuat mati kutu. Bodoh sekali aku, karena percaya padanya Adon. Kalian juga pasti merasa begitu kan? Bagaimana bisa dia menantang ibuku melampaui keluarga Jia tanpa punya perusahaan sama sekali? Polos sekali. Dia benar-benar tidak paham kejamnya dunia nyata. Jangan-jangan dia bukan dari keluarga kuat manapun. Keluarga Jia kami memiliki kekayaan melimpah yang tidak masuk akal. Mustahil melampaui kami secara finansial. Dan itu baru luarnya saja. Kebenaran di balik konglomerat raksasa seperti ini jauh lebih gelap dari yang dibayangkan orang-orang. Di tempat lain, Ibu Jiruo bertanya pada pengawalnya tentang pemuda itu. Si pengawal melaporkan bahwa pemeriksaan medis rutin Nona Jiruo sudah selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa pemuda itu telah berbohong. Namun beberapa hari lalu, Nona Jiruo sempat minum bersama temannya, Sunny. Yi Chen saat ini memang menumpang di rumah Sunny, dan malam itu Nona Jiruo juga menginap di sana. Pengawal tidak bisa memastikan apakah terjadi sesuatu di antara mereka. Ibunya seketika murka apa yang telah Jiruo lakukan. Awalnya dia mengira mereka cuma bual semata, di mana asal-usul anak itu sebenarnya. Latar belakangnya sangat misterius dan kami sama sekali tidak bisa melacaknya. Dia seolah-olah mendadak muncul begitu saja entah dari mana. Tapi ada yang curiga kalau dia adalah tuan muda Yi dari keluarga Yi yang hancur 5 tahun lalu. Ibu Jiruo langsung tenggelam dalam pikiran kehancuran keluarga Yi dulu benar-benar mengguncang Jiang Chen. Mereka menyinggung sosok super kuat dari ibu kota hingga akhirnya binasa. Ternyata itu rencananya dia mencoba mendekati keluarga kami demi memanfaatkan pengaruh keluarga Jia untuk membalas dendam orang tuanya. Senyum tipis terukir di wajahnya rencana yang lumayan cerdik. Pengawalnya lalu heran. Kalau begitu kenapa dia berani menantang keluarga Jia dalam waktu 6 bulan? Apa ada kekuatan raksasa lain di belakangnya? Ibu Jiruo menjawab dengan sangat tenang. Baiklah, kita beri dia waktu 6 bulan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa membuat keluarga Jia bertekuk lutut. Dan seketika, adegan pun berpindah. Kita melihat Yi Chen merasa sangat pusing karena harus tinggal bersama 2 gadis sekaligus. Dia bergumam, aku tidak sengaja masuk kamar mandi dan melihat Jiruo sedang mandi, pintu pun tidak dikunci. Mana bisa itu salahku? Tinggal serumah dengan 2 gadis ternyata jauh lebih berat dari perkiraan. Sudahlah, mending fokus bisnis urusan koneksi bawah tanah yang kujanjikan pada Chennai bisa kuatur lewat LinkedIn. Kalau soal membuat produk kelas atas sih gampang. Aku punya segudang resep andalan. Penghalang aslinya adalah pihak pemerintah. Meskipun Bihun punya pengaruh besar, aku belum terlalu dekat dengannya. Sepertinya aku harus mengandalkan LinkedIn lagi untuk urusan ini. Tiba-tiba, Yi Chen merasakan ada yang mengintainya dari kejauhan. Dia pun tersenyum tipis sambil berjalan kembali masuk. Ada yang datang memburuku, rupanya permainan kucing dan tikus ini bakal seru. Sosok yang mengawasi Yi Chen tidak lain adalah Kapten Ying, yang sekarang menyipitkan mata
karena merasa targetnya biasa saja. Bagaimana mungkin orang seperti ini adalah seniman bela diri yang sanggup menghabisi para Grandmaster? Dia kembali mengangkat teropongnya, tapi Yi Chen sudah lenyap dan sedetik kemudian, pemuda itu tiba-tiba sudah berdiri di depannya. Sambil menyeringai, Yi Chen menyapa sedang mencari seseorang. Kapten Ying tersentak hebat. Jarak mereka tadi 80 meter. Bagaimana bisa sampai secepat ini? Rumor itu benar. Dia memang seorang Grandmaster. Keduanya langsung baku hantam. Tapi baru satu benturan saja. Kapten Ying menyadari kenyataan mengerikan. Dia sama sekali bukan tandingan Yi Chen. Jika pertempuran ini berlanjut, tulang lengannya pasti akan hancur lebur. Jadi mundur adalah satu-satunya pilihan. Yi Chen menyeringai, mau kabur ya? Lihat bagaimana kamu menghindari serangan berikutnya. Lalu sekali tendang, atap di bawah mereka langsung hancur. Dengan santai dia berkata, bahkan jika kamu menghindar, kamu tetap tidak bisa melukaiku, bahkan aku bisa menahan seranganmu tanpa bergerak sedikit pun. Saat kapten yang menyerang lagi, Yi Chen dengan mudah menangkisnya memakai perisai energi. Kapten Ying langsung merinding. Nah loh, disinilah rahasia besarnya terbongkar. Dia bukan seniman bela diri biasa, melainkan seorang kultivator tangguh. Pantas saja dia bisa meratakan aliansi Qinman dan semua master bela diri hanya dalam sehari. Adik perguruanku tidak tahu banyak tentang kultivasi, makanya dia gagal mengenalinya. Kami melatih seni Fana, sedangkan dia menguasai seni keabadian. Kultivator memang tidak selalu lebih kuat, tapi hanya segelintir seniman bela diri yang mampu melampaui mereka. Begitu Kapten Ying mendongak, Yi Chen sudah menghilang lagi dari pandangan. Tiba-tiba Yi Chen muncul di belakangnya dan mendaratkan tendangan telak hingga dia terpental. Panik setengah mati, Kapten Ying berteriak, saudaraku, tolong ampuni aku tidak berniat buruk sama sekali. Aku cuma ingin belajar darimu. Yi Chen langsung menginjak dadanya dengan keras. Pertama-tama, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa mengintaiku diam-diam? Apakah keluarga Chu yang mengirimmu, atau malah keluarga Jia? Kapten Ying buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak berniat membunuhmu. Mana mungkin kita bermusuhan? Ini bahkan pertemuan pertama kita. Kalau kamu tidak percaya, silakan periksa identitasku langsung. Yi Chen menyipitkan matanya. Kamu Kapten Ying dari Komando Jiwa Naga? Ying mengangguk mengiyakan bahwa dia dari tim keamanan nasional. Tapi Yi Chen menjawab, belum pernah mendengar unit itu sama sekali. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kapten Ying buru-buru menyahut, kamu kenal Bi kan? Aku kakak laki-lakinya. Yi Chen menatap curiga, karena wajah mereka sama sekali tidak mirip, membuat Kapten Ying menghela napas. Percayalah, dia benar-benar adik perempuanku. Dia yang menceritakan tentangmu padaku. Setelah mendengar kamu meratakan aliansi Qinman, aku penasaran setengah mati dan datang ke sini hanya untuk menguji kekuatanmu saja. Sama sekali tidak ada niat untuk melukaimu. Dalam hati, Kapten Ying menghela napas lega. Tak disangka, koneksi adiknya bisa menyelamatkan nyawanya hari ini. Yi Chen lalu berkata, kalau cuma mau menguji kekuatan, harusnya tantang langsung saja. Kenapa malah mengintai seperti pencuri? Yi Chen membatil, kalau orang ini sangat kuat, dan melepaskannya begitu saja, mungkin bukan pilihan cerdas. Sementara itu, Kapten Ying menunduk menyesal sambil mengakui kesalahannya yang fatal. Tolong ampuni aku kali ini. Aku akan berhutang budi besar padamu. Jika suatu hari nanti kamu butuh bantuan, aku berjanji akan menggunakan seluruh otoritas resmiku untuk membantumu. Yi Chen mulai mempertimbangkan tawaran itu. Tangan grup cepat atau lambat butuh dukungan pemerintah. Awalnya dia ingin mendekati ayah Bi. Tapi karena belum saling kenal dekat, membujuknya pasti akan sangat sulit. Pria ini sepertinya pilihan terbaiknya. Saat ini Yi Chen pun bertanya seberapa besar wewenang unitnya di negara ini, dan Kapten Ying menjawab bahwa Jiwa Naga adalah unit khusus terkuat ketiga di negeri ini. Mereka hanya tunduk pada atasan langsung mereka. Yi Chen membatin, kalau mereka peringkat ketiga, berarti masih ada organisasi yang lebih kuat, tapi ini sudah sangat cukup untuk menyokong tangan grup sementara waktu. Dia akhirnya berkata, baiklah, aku lepaskan kamu. Tapi sebagai gantinya, unitmu harus menjalin kemitraan resmi dengan tangan grup. Jika kamu bisa mewujudkannya, aku anggap urusan hari ini selesai dan lunas. Kapten Ying terbelalak heran. Jadi, Yi Chen ingin memanfaatkan pengaruh mereka demi menyokong perusahaannya. Jiangchen hanyalah kota kecil biasa. Mengapa ada perusahaan di sini yang butuh dukungan penuh dari Jiwa Naga? Dia membatin, bahkan korporasi raksasa di ibu kota saja sangat mendambakan dukungan mereka.
menggunakan nama jiwa naga di kota sekecil ini, rasanya berlebihan sekali. Dia lalu bertanya, apa yang kamu maksud adalah tangan Grok? Maksudmu tangan Grok kan? Aku tidak bisa memutuskannya langsung, tapi aku akan melaporkan permintaanmu ini kepada atasan. Mereka pasti mau membantu. Yi Chen mengangguk setuju, lalu memberinya sebuah pil karena mereka sekarang bersekutu. Yi Chen melongo gak percaya lihat obat di tangannya. Siapa sih cowok ini sebenarnya? Ternyata dia bukan cuma kultivator biasa, tapi juga punya pil medis legendaris yang super langka. Yi Chen mengaku baru pertama kali melihat langsung harta karun seperti ini. Dengan panik dia bertanya, apakah ada pil lain yang tersisa? Yi Chen cuma menjawab santai kalau itu cuma pil tingkat rendah yang biasa saja. Yi Chen bahkan punya ribuan pil sejenis. Mata Yi Chen langsung melotot mendengar itu. Dia yakin kalau militer negara punya obat begini, kekuatan tempur mereka pasti bakal meledak luar biasa. Yi Chen hanya tersenyum tipis. Tentu saja tidak ada yang gratis di dunia ini. Yi Chen bilang, kalau mau lebih, semua tugas kemarin harus beres dulu, dan untuk urusan negosiasi pil ini, bawakan orang yang benar-benar punya otoritas tertinggi. Yi Chen membatin dalam hati kalau pemuda ini tidak tahu siapa sosok penting yang dia maksud. Orang sekuat itu jelas terlalu sibuk untuk bertemu orang biasa, tapi sedetik kemudian, dia malah tersenyum sendiri. Dia tahu naga sejati telah lahir dari Jiang Chen, tapi tunggu dulu lihat Nin, adegannya malah ganti kerja dan Sunny yang asyik mandi bareng. Di luar kamar mandi, Yi Chen cuma bisa menghela napas pasrah. Sejak dua bocah itu tinggal di sini, toilet selalu penuh. Lagi pula, siapa juga yang mendiskusikan taktik olahraga saat sedang mandi bareng. Karena mereka bakal bertapa di sana minimal 1 jam, ini waktu paling pas untuk masuk ke makam reinkarnasi. Begitu menutup mata, kesadaran Yi Chen langsung meluncur masuk kembali ke dalam makam misterius itu. Yi Chen melihat sekeliling dengan lega, karena kepalanya sudah tidak pusing lagi, berarti sekarang dia sudah memenuhi syarat. Dulu fisiknya terlalu lemas, makanya makam ini sempat menolak jiwanya mentah-mentah. Saat berjalan lebih jauh, dia melihat sebuah makam baru. Dia ingat pesan terdahulu, kalau setiap kali melangkah lebih dalam, kekuatan hebat akan didapat. Yi Chen langsung menatap tajam makam di hadapannya. Ini adalah makam dari si tinju kematian. Dia pun mencoba membangkitkan warisan kekuatan dahsyat tersebut. Keesokan paginya, Yi Chen berpamitan, karena ada urusan penting yang harus dia selesaikan hari ini. Dia berjanji akan pulang sore nanti. Sunny cuma tersenyum dan menitip camilan enak. Sementara itu, Yi Chen merenung, karena semua upayanya membangkitkan warisan makam dalam 2 hari ini, selalu gagal total. Semuanya gagal total. Ternyata dia baru bisa masuk makam saja, belum layak mengambil kekuatannya. Dia harus jadi jauh lebih kuat lagi. Untuk menaikkan kultivasi, dia butuh tungku alkimia yang layak. Oven microwave kemarin memang membantu, tapi sekarang sudah tidak mempan lagi. Tiba-tiba dia ingat kalau lelang besar akan diadakan 5 hari lagi, yang berarti hari ini. Masalahnya, kakek tua itu bahkan tidak punya nomor ponselnya untuk dihubungi. Tapi mendadak teleponnya berdering-nyaring dari Shanghai. Dia melaporkan kalau semua mantan pekerja dari Kinmen Group sudah resmi diganti. Shanghai sudah merekrut para profesional terbaik di kota. Langkah selanjutnya adalah mengganti nama perusahaan secara resmi. Acara potong pita seremonial juga dijadwalkan akan digelar dalam beberapa hari ke depan. Yi Chen memerintahkan untuk bergerak cepat agar semua orang tahu kalau Tencent Group telah bangkit kembali. Setelah menutup telepon, dia heran kenapa Ying masih belum juga memberikan kabar sampai sekarang. Apakah ucapan orang itu kemarin cuma omong kosong belaka? Lamunannya buyar saat pintu rumahnya diketuk. Begitu dibuka, ternyata ada Juran yang langsung meminta maaf karena sempat salah mencari alamat rumah lamanya. Juran mengaku kesulitan melacak lokasi tempat tinggal barunya ini. Yi Chen tersenyum canggung, lalu meminta maaf karena lupa memberi kabar kepindahannya. Dia pun menyuruh Juran masuk untuk istirahat sejenak. Tapi Juran menolak karena ada urusan keluarga mendesak. Sambil bergegas pergi, dia menyodorkan tiket undangan lelang dan berkata kalau Jujuan yang akan menemaninya. Yi Chen merasa ada yang aneh dengan sikap Juran. Dia berniat menawarkan bantuan, tapi Juran keburu melesat pergi begitu saja. Belakangan, saat Yi Chen tiba di hotel milionair, dia langsung menyadari kalau Jujuan yang menunggunya tampak sangat gelisah. Gadis itu langsung bernapas lega saat melihat Yi Chen datang. Yi Chen yang heran langsung bertanya, ada masalah apa sebenarnya? Karena kakeknya
dan dia sendiri terlihat sangat tidak baik-baik saja. Ju Jiwan membatin kalau situasi keluarganya sekarang sedang dalam bahaya.